Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Amru? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah berapa hari ini kita mau podcast batal mulu Pak ya? Karena terlalu banyak kesibukan kali ya. Kesibukan ya Pak ya? Atau sok sibuk kita Pak. Tapi kayaknya Pak, memang kalau di bulan Ramadan ini memang lebih banyak kesibukan itu semuanya jadi ibadah ya Pak ya? Ya, Pak Amru. Nih Pak Amru saya undang ke Darlas Studio untuk kegiatan dari Darlas TV, yaitu terkait ya serba-serbi Ramadan. Ya, Pak Amru sibuk hari ini? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah, Masya Allah. Baik, Pak Amru, sekarang bulan Ramadan ini menurut Pak Amru seperti apa ya? Kita sudah masuk ke masa pandemi tahun yang kedua di bulan suci Ramadan. Bisa ceritakan nggak Pak Amru? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan yang indah, penuh berkah. Masya Allah. Sudah hari yang ke-14. Berarti kita sudah memasuki fase yang kedua di mana Allah berikan maghfirah. Dibilang 10 hari kedua ini adalah ampunan Allah, ya, maghfirahnya Allah. Dan kita sudah melalui di fase pertama yaitu curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan kita di fase yang kedua ya. Dan mudah-mudahan di keempat hari yang kedua ini kita juga termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita akan memasuki di fase 10 hari yang ketiga ini dengan mudah, sehingga kita juga termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah, amin ya Allah. Jadi pandemi sudah masuk ke tahun yang kedua ya. Kita sebagai umat muslim tetap optimis ya, bahwa setiap kegiatan di bulan suci Ramadan, meskipun kapal itu bergoyang kencang di lautan atau samudra, kita tetap harus memperkokoh keimanan kita ya Pak ya. Masya Allah. Baik Pak Amru, terkait kegiatan pondok nih Pak Amru, di Pondok Pesantren Darul Ikhlas untuk sarana prasarana itu apa aja Pak yang untuk dipersiapkan pada saat ingin memasuki kegiatan bulan suci Ramadan dari awal itu Pak? Ya, tentunya untuk persiapan bulan Ramadan ini dari Sarpras ini yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu biasanya sholat tarawih. Sholat tarawih, kita sholat tarawihnya di aula ya Pak ya? Nah, sholat tarawih ini setiap tahun Ramadan kita selalu di area aula. Aula. Nah, di sana kita persiapkan tempat soft daripada sholat, kemudian sound systemnya, Okay. kemudian hijabnya, yeah. Sehingga bagaimana santri dan keluarga besar Darul Ikhlas ini bisa menjalankan rangkaian kegiatan bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan nyaman. Betul. Itu diantaranya. Kemudian yang berkaitan dengan prasarana pesantren ini ya tentunya seperti pemeliharaan dan pengadaan secara kontinu, yaitu penerangan. Dalam hal ini adalah pengelolaan PLN. Oh gitu. Ada kendala Pak? Nah, itu juga kita harus selalu waspada, standby, karena suatu saat ada trouble kita harus siap siaga. Masya Allah, luar biasa. Semua kegiatan atau kehidupan bisa berjalan dengan normal.
Betul, 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 Seperti betul. itu. Seperti air minum, ya. Betul. Ini juga menggunakan daripada listrik tentunya ya, karena Iya. kita produksi air minum itu sendiri, yaitu dengan menggunakan sistem filtrasi, ya. Kemudian akhir daripada minum ini dengan UV. Itu Oh, seperti itu. jadi setiap apa namanya santri, guru maupun yang lainnya, ya. Jadi meminum air itu langsung dari dari yang sudah disediakan ya Pak ya. Iya betul. Saluran-saluran air khusus minum ya yang Iya sudah betul. disediakan. Dan sumber daripada air minum ini bukan dari luar, Ya. mungkin, dan juga bukan dari pegunungan, Pak. Dari mana tuh Pak Bro? Tapi ini dari sumber dari tanah yang ada di dalam pondok pesantren yang telah diuji oleh laboratorium Ya. dan dinyatakan layak untuk minum dan diproduksi menjadi air minum. Subhanallah. Dan ini juga salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Ya. karunia dan rahmatnya Allah, di mana tentunya bumi yang dipijak oleh santri-santri dan keluarga besar, di mana di dalamnya tentunya tidak lepas dari bacaan Al-Quran, sholawat dan istighfar dan lain Betul, betul, sebagainya. betul. Ya, mungkin ini sehingga menjadi keberkahan yang ada di dalam pondok pesantren ini. Betul, betul. Mungkin dibilang bahwa air ini setiap hari dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, Betul, betul. sehingga berimbas kepada kualitas air tersebut. Iya, saya juga Pak merasakan pas minum di kantor itu, ini air filter rasanya tuh seperti air refill yang lain. Padahal kita kan dari filter sendiri Pak ya. Betul. Saya bilang, Masya Allah enak banget, apa namanya, nggak antar, Iya. ya. Rasanya justru lebih enak dibandingin seperti air-air yang branded ya, yang biasa kita temukan di luar atau enggak di lingkungan pesantren. Saya pikir ini sangat luar biasa memanfaatkan situasi yang ada ini. Oh ya, Pak Amru, terkait untuk air minum, oke. Ini saya mau tanya, untuk tarawih yang di pondok pesantren ini berapa rakaat tuh Pak Amru? Nah, kita mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i, yaitu Oke, taraweh 20 rakaat ya, dan witir 3 tiga rakaat. rakaat, jadi 23 ya. Betul. Dengan bacaan Al-Quran setiap malam itu 1 juz. 1 juz Pak Amru? Betul, 1 juz. Ya Allah. Jadi menghabiskan waktu kurang lebih bisa 1,5 jam kurang lebih. Jadi memang plannya sudah di ini ya, sudah direncanakan ya. Jadi plan selama kegiatan bulan suci Ramadan untuk tarawih itu sudah direncanakan sampai 1 juz ini sampai berapa hari gitu ya Pak ya? Sampai berapa hari? Dan ini sistemnya seperti apa Pak? Yang pamannya imamnya itu memang harus hafiz Quran satu, terus kedua apakah imamnya apa dari santri, apa dari asatid atau enggak dari luar, itu seperti apa Pak? Ya kebetulan untuk taraweh di Pondok Pesantren Darul Ikhlas setiap malam 1 juz itu sudah dari awal ya, setiap tahun itu dilaksanakan. Dan untuk imamnya ini emang dari ustadz yang betul-betul habis Quran. Yang habis Quran ya Pak ya? Betul. Jadi Masya ada 2 Allah. orang, ada 2 ustadz gantian. Oh jadi gantian ya Pak ya? Itu gantiannya itu pada saat tarawih itu sudah dilaksanakan itu per berapa rakaat Pak? Per 10 rakaat. Jadi 10 ya? Luar biasa. Jadi 10 pertama nanti gantian, dilanjut 10 gantian. Kedua, Okay. imam yang kedua ya berikut witirnya. Dan kemudian alhamdulillah Ustadz dua-duanya memang betul-betul habis Al-Quran. 30 juz Pak? Nyambung. Masya Allah luar biasa. Ini baru tahun ini teraweh imamnya 2 orang. 2 orang ya? Kalau sebelumnya itu 1 orang. 1 orang. Iya. Sekarang jadi 2 orang. 2 Apa orang. sebelumnya itu karena yang satu ini ustadz baru atau gimana Pak? Ya betul, kebetulan emang baru mungkin baru kurang lebih baru setahun lah. Setahun ya. Jadi sebelumnya emang belum ada, dan sebelumnya pun mungkin karena nggak semua ada yang sanggup untuk Betul. mengimami ya.
1 juz setiap hari sehingga di akhir Ramadan ini betul khatam gitu. Betul hatam ya. Dan kita juga beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi, Iya. ya, kita kedatangan dari tamu dari Yordania. Oh gitu Pak. Beliau juga hafiz Quran, suaranya juga bagus. Iya. Dan beliau juga dulu bergantian untuk mengimami di Darul Ikhlas ini. Oh begitu. Untuk tahun ini kenapa Pak? Beliau nggak bisa datang? Apa karena pandemi atau dia ada kegiatan yang sangat padat di luar? Itu berkaitan dengan pandemi. Iya ya. Birokrasi juga agak sulit ya Pak ya untuk datang ke Indonesia ya. Ya, saya mendengar informasi dari pimpinan pesantren atau dari yayasan ini berusaha untuk mendatangkan kembali ya beliau, tapi ya karena kesulitan karena pandemi ini, yaitu untuk mendapatkan visa kunjungan ke Indonesia ini tidak semudah itu, sehingga tidak bisa untuk mendatangkan kembali. Ternyata di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa dari Allah ya Pak ya. Akhirnya kita punya backup lah ibaratnya ya, backup ada ustadz satu lagi yang bisa menggantikan imam yang sebelumnya itu ya. Kalau boleh tahu Pak, berarti santri setiap hari itu dia mengikuti kegiatan tarawih 1 hari 1 juz ya Pak ya? Betul ya. Rasanya kita sebagai orang tua tuh rasanya sangat terharu Pak ya. Anak-anak kita dipacu untuk belajar menghafal Quran dan tarawihnya pun 1 hari 1 juz. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, siapa sih Pak imamnya Pak? Kedua imam itu Pak. Namanya siapa Pak? Oh imamnya? Yang satu adalah Ustadz Rifai. Ustadz Rifai. Al-Hafiz. Oke. Kemudian yang satu Ustadz Gofur. Ustadz Gofur ya. Yang sudah lama itu siapa Pak? Ustadz Rifai. Oh Ustadz Rifai ya. Sebelumnya dia aja terus ya. Dan beliau dua-duanya satu alumni, sama-sama dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Oh Temboro. Iya. Yang saya tahu Pak, pesantren Temboro itu memang luar biasa tuh. Lulusan-lulusannya tuh memang lulusan-lulusan yang hafiz Quran yang kalau dibilang terbaik lah ya. Jadi kita syukur alhamdulillah Pak ya, di pondok pesantren ini kita bisa mempunyai pengajar atau para ustadz lulusan dari Temboro ya Pak ya. Sehingga bisa berdampak pada para santri. Semoga apa yang para ustadz dapat dari Temboro itu bisa diimplementasikan juga ke santri. Akhirnya santri Darul Ikhlas pun bisa sukses 30 juz ya Pak ya. Masya Allah luar biasa. Pak Amru, selain dari kegiatan tarawih ini untuk sarpras ya Pak ya. Sarana prasarana Pak Amru di bulan Ramadan ini kegiatannya apa makin kredit apa lebih santai nih Pak? Sebetulnya tidak santai seperti biasa bahwa cuma standby Pak ya? Kita tetap standby ya. Karena setiap hari ini kan operasional itu kan berputar. Betul. Jadi kita harus ada kontrol untuk perawatan yang sistemnya berkala. Betul. Ya. Karena satpamnya kan banyak. Iya. Dari listrik. Betul. Kemudian air untuk MCK. Betul. Ya, kemudian air minum. Betul. Kemudian ada sarana-sarana yang lain seperti building. Betul. Ya, ini juga setiap harus dikontrol. Iya. Kadang-kadang ada kerusakan-kerusakan ya namanya santri banyak pasti kalau ada trouble Pak Amru yang dicari. Banyak tangan. Iya, tapi kalau yang trouble-nya nggak ada, justru Pak Amru dicuekin aja gitu. Masya Allah, justru itu Pak yang pekerjaan yang sangat riskan Pak. Karena kita berharap di setiap lini yang kita jaga ini sistemnya stabil, nggak ada masalah ya. Apalagi untuk pada saat
kegiatan belajar mengajar, ya kan? Di dalam itu kan kita pakai namanya Infokus, ya, pakai jaringan internet. Berarti Pak Amro harus standby bagaimana caranya supaya listrik tidak down, ya, supaya jaringan internet dari sisi elektronik, ya, dari sisi elektronik juga itu stabil, ya, dari sisi elektronik maupun jaringan listriknya stabil, tidak putus, ya. Apalagi air, ya Pak ya. Nah, terkait air nih Pak, kita ini rata-rata kita mempunyai berapa kubik air sih Pak yang dikeluarkan gitu, rata-rata aja, average-nya itu untuk pondok gitu. Untuk pondok kurang lebih setiap hari itu antara 18.000 liter sampai 20.000 liter. 18.000 liter betul, sampai ya. 20.000 liter. Masya Allah, luar biasa. Itu pernah gak Pak pada saat kondisi seperti itu air mati terus santri nggak ada air tuh? Itu pernah terjadi seperti itu gak? Kalau trouble air kita pernah, cuma sama sekali nggak ada air itu nggak pernah. Nggak pernah. Jadi setelah ada indikasi trouble air, kita langsung action untuk bagaimana penyediaan dan pengadaan air secara cepat sehingga tidak menimbulkan yang fatal, sehingga tidak ada air sama sekali. Betul. Ya, minimal ya hanya terlambat gitu lah. Terlambat atau ya. mungkin kecil gitu kan. Ya, seperti ketika PDAM itu ada trouble mati karena kita pakai PDAM juga Pak ya? PDAM ya. Wow, luar Jadi kita biasa. sumbernya dari tanah juga, Iya. dari PDAM juga untuk backup. Karena sumber dari tanah kita cuma ada dua pompa. Oh gitu. Itu ada dua pompa sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehari 20.000 liter, sehingga kita dibantu oleh PDAM. Kita punya toren berapa banyak Pak? Kita ada toren utama untuk penampungan, kita ada 4 toren yang isinya 5.000 buah. Masya Allah. Berarti 20.000. Kemudian toren penyuplai yang di lantai 3, toren induk penyuplai itu satu toren yang disuplai ke beberapa toren, diantaranya di dapur dan perumahan, kemudian masjid, asrama dan kantor. Oh, tapi itu kualitas airnya luar biasa Pak ya. Jadi itu semua tersistem ya. Jadi ada sistem otomatis. Ketika semua penuh akan semua mati sendiri. Semua mati sendiri. Ketika debitnya turun, akan dengan sendirinya mereka akan mengisi sendiri. Dan sepertinya saya belum pernah mendengar santri itu gatal-gatal karena air atau enggak penyakit kulit karena air, tidak pernah Pak ya. Berarti luar biasa ya Sarpras di sini ya, sehingga kualitas air dan mediumnya atau tempat airnya itu benar-benar sangat diperhatikan ya Pak ya, sehingga santri itu nyaman, benar ya Pak ya. Masya Allah. Justru terkadang kita lupa dengan hal itu. Ternyata di pesantren Darul Ikhlas itu Pak Amru sangat memperhatikan bagaimana standby-nya Pak Amru itu supaya tidak terjadi fatal ya Pak ya, untuk kualitas air dan troubleshoot-nya dari mesin air juga ya Pak ya. Ya, baik terkait air. Baik Pak Amru terkait air. Untuk terkait listrik pun stabil Pak ya. Ya alhamdulillah kita ada suplai listrik cadangan, yaitu genset dengan kapasitas 40 kVA. 40 itu kan kurang lebih 40.000 watt. Jadi gitu ya. Gensetnya juga standby Pak ya? Itu standby dan itu sudah tersistem otomatis. Ketika ada pemadaman listrik atau mungkin panel listrik turun, dengan otomatis genset nyala dengan sendirinya dan langsung connect sendirinya. Luar biasa. Tanpa harus kita lari-lari untuk mengconnect. Paling dia hanya ini aja ya, hanya delay berapa detik ya, langsung ya. Kurang lebih antara 11 detik. 11 detik, itu mah cepat ya. Jadi tidak ada alasan ya untuk apapun juga kegiatan belajar mengajar untuk santri, baik untuk diniyah maupun akademik itu berjalan lancar Pak ya. Tidak ada halangan ya. Masalah luar biasa. Baik Pak Amru. Saya rasa Sarpras itu cepat tanggap. Kalau boleh tahu Pak, timnya berapa orang sih Pak Sarpras di pesantren Darul Ikhlas? Ya, kita
tim di lapangan ini yang dikomandani oleh Bapak Nurdin. Pak Nurdin. Iya. Itu koordinator langsung Pak ya untuk Sarpas ya? Iya, Sarpas. Nah, kita untuk lapangan sendiri ada dibantu oleh Bapak Rahmat. Pak Rahmat. Yang lebih kepada building, sehingga ada kerusakan pintu, kamar mandi dan sebagainya. Langsung cepat respon ya. Lebih kepada beliau yang untuk memperbaikannya. Iya. Ya, dan kadang-kadang saya sendiri ikut membantunya. Betul. Gitu. Kemudian ya termasuk ada kebocoran air juga mungkin termasuk beliau yang difokuskan untuk ke sana. Ya. Dan nanti kita tinggal kontrol sistemnya. Betul. Kemudian untuk Sarpras itu cuma ada satu lagi dengan Pak J ya. Berapa orang Pak J Pak? 4 orang sama Pak Nurdin. 4 orang. Tapi sentralnya berapa orang? Sentralnya aja. Ya sentralnya kan masing-masing ada bagian. Jadi kalau untuk Pak J ini di bagian kebun. Kebun ya. Berarti area-area pondok ya. Kebun. Kemudian ada Kang Rahmat ya bagian daripada perbaikan daripada building. Ya. Jadi ada sub-subnya ya. Dan saya sendiri di maintenance yang berkaitan dengan sistem instalasi. Itu lebih sulit lagi. Di samping itu ya kadang-kadang saya diperbantukan untuk beberapa bagian. Iya. Termasuk kadang-kadang ada WC bocor, WC mampet, ya saya ikut membantu juga dengan Kang Rahmat. Ya? Iya. Dan kebetulan ya kita dituntut untuk tidak ada rasa mohon maaf jijik gitu ya. Karena harus berkaitan dengan kotoran gitu Pak. Betul. Kita berharap ridha Allah aja Pak ya. Karena kita buat anak-anak kita juga ya untuk santri berjalan lancar dan yang lainnya Pak ya. Betul luar biasa. Cuma 4 Pak ya. Iya. Jadi 4 ibaratnya 4 kru ya. 4 kru. Masya Allah dengan jadi 4 kru. Dikomandai oleh Pak Nurdin ya. Dengan 4 kru seluas tanah 1,7 hektar ya Pak ya. Di handle ya dengan 4 kru itu bagaimana caranya supaya tersistem, terstruktur dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah kira-kira berapa hari Pak? Gimana? Kalau ada masalah kira-kira berapa hari? Selama ini sih tidak menggantung berhari-hari. Tidak ya, tidak sampai paling hanya hitungan jam saja. Masya Allah luar biasa. Seperti misalnya ada trouble konsleting listrik gitu ya. Nah, Dahsyat. Kita langsung biasanya menuju ke titik-titik sumber yang biasanya sering trouble. Ya, alhamdulillah sekitar waktu antara setengah jam sampai 1 jam ya itu sudah teratasi kembali. Masya Allah luar biasa. Ini tim yang solid nih. Menurut saya ini tim yang luar biasa ya. Karena hal seperti itu biasanya ada tar dulu, ini dulu. Tapi pada saat langsung direspon, biasanya informasi dari WhatsApp Pak ya. Pak ada trouble nih gitu ya, biasanya dari WhatsApp ya informasinya ya. Oh iya, kadang-kadang ditelepon langsung. Atau enggak telepon langsung. Kadang-kadang kami tidak di tempat, sedang di rumah. Betul. Karena ada tugas yang tekan di rumah gitu ya. Dahsyat luar biasa Pak. Itu kadang-kadang ketika ada trouble ditelepon, mau nggak mau saya tinggalkan di rumah. Pas respon ya. Kita datang ya. Ini jarang Pak orang kayak gini. Jadi tim reaksi tanggap cepat gitu. CAT, tim aksi tanggap cepat aksi CAT ya, cepat aksi tanggap. Luar biasa Pak Amri ini. Justru itu yang dicari Pak. Yang pada saat dia dapat informasi ada hal-hal trouble sistem langsung jalan. Itu justru itu yang dicari. Nah, untuk hal itu biasanya Pak Amru suka menemukan santri gak yang ibaratnya mengganggu fasilitas ya. Pak Amru biasanya bagaimana cara pendekatannya ke santri supaya ini jangan seperti ini biar gak ada masalah gitu. Terkait apa gitu, terkait sarpras dari Pak Amru tersebut biasanya kan ya namanya santri ya kadang usil atau apa.
Pak Amru bagaimana pendekatannya supaya dia itu mematuhi aturan dari server sendiri? Iya, kita ya pernah menjumpai dan memergokin kadang-kala santri ini iseng. Iseng Seperti ya? misalnya mematikan tombol daripada dead pump. Itu. Kalau kalau seandainya itu sampai berhari-hari seharian nggak ketahuan, ya itu kan berdampak kepada seluruh Jet pump, Pak. jet pump. Itu sentralnya langsung, Pak. Iya. Dimatikan. Dimatikan. Ketahuannya berapa lama, Pak? Kadangkala setengah hari baru ketahuan. Ya pernah juga langsung ketahuan gitu loh. Langsung kita dekati. Mereka kasih pengertian bahwa ini ya berbahaya karena ini mengandung daripada listrik ya. Betul, itu satu. Kedua efeknya buat dia juga. Yang kedua efeknya ini bukan untuk diri sendiri tapi bagaimana umat yang banyak. Iya, orang banyak ya yang ada di situ. Di mana ya kita menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa ya sebanyak orang yang mengalami daripada kemudaratan itu tersebut. Iya. Berarti santrinya kita nasihati ya, Pak ya. Akhirnya dia paham ya, dari dampak-dampaknya yang apabila dilakukan atau diulangi lagi dampaknya ya. Betul ya, Pak ya? Tapi kalau dipikir memang ya, yang namanya anak-anak ya, santri ya, dia mungkin ada itu sesuatu hal yang baru sama dia ya. Sebenarnya dia memang tahu ini nggak boleh, tapi karena jiwa anak-anak aja ya, akhirnya iseng lah tangannya. Nggak dimarahin Bang, nggak dihukum ya? Ya, karena dihukum nggak masuk ke ruang sidang khusus santri kayak gitu, enggak ya? Masuk nggak ke situ? Masuk ke ruang sidang santri nggak? Kamu ini begini, nggak seperti itu ya? Enggak. Ya, kita nasihati aja. Kita nasihati. Dan kita kan nggak ada wewenang ranah untuk menghakimi mereka. Iya, itu ada wewenang lagi ya. Ada wewenang. Jadi beda punya otoritas ya. Secara pribadi kita mengasih pengertian dan nasihat kepada mereka, ya sehingga bagaimana menjadi orang itu mempunyai akhlak yang baik. Tapi memang luar biasa anak-anak di sini. Ya, itu adalah suatu proses. Betul. Suatu proses. Karena saya pun punya anak, ya yang tidak semuanya itu juga lempeng gitu ya. Iya, ada yang bengkok, ada yang lurus, begini itu ada bagian dari proses, ya. Dan saya berpikir tidak perlu harus bersitegang. Iya, ya. Betul. Karena mereka di sini sudah alhamdulillah, ya bermujahadah di pondok pesantren, ya, di mana di sini dengan peraturan yang ketat, di mana zaman sekarang, ya, zamannya Android, ya kalau dibilang di medsos gitu kan, era digital ya. Mereka jauh dari Android gitu loh. Betul. Jauh dari Android. Gadget lah, dari sehingga gadget. Kadang-kadang mereka tuh haus Android, ya. Sehingga kadang-kadang ketika mereka pulang ke rumah, ini tapi seminimalnya selama setiap semester, ya, mereka dikekang dengan itu sehingga bisa dibatasi. Betul. Maka wajarlah kalau mereka ini mungkin berbuat hal-hal yang mungkin kadang iseng-iseng. Iya, wajar aja ya. Untuk menghilangkan kepenatan dia, kejenuhan. Iya, gitu karena kan. dia belajar ya. Dan kalau saya pikir sebandel-bandelnya mereka di pesantren, mungkin lebih baik daripada orang di luar sana, Pak. Iya, betul, benar, betul banget, Pak. Dan juga saya juga menganalisa, Pak ya. Beruntung sekali ya orang tuanya itu, apalagi di zaman sekarang ya, mencari sekolah ya. Jangan cari sekolah itu yang untuk dunia saja, tapi bagaimana dunianya baik dan akhiratnya juga baik. Syukur-syukur ya balance dan
dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna buat orang banyak, ya. Itu di pesantren, Pak. Iya, betul. Di pesantren. Betul. Oh ya, saya mau tanya Pak Amru. Pak Amru anaknya pesantren. Alhamdulillah. Pesantren mana, Pak? Yang nomor 1 di pesantren Madinatul Quran Subang. Subang. Pimpinan Kiai Ustadz Rifai juga namanya. Oh, kelas berapa, Pak, kalau dalam akademik itu? Alhamdulillah sekarang beliau anak saya sudah menyelesaikan khatam kubro ya. Kubro. Beberapa hari yang lalu. Iya. Sebelum memasuki bulan puasa, bulan Ramadan sudah di wisuda. Masya Allah, luar biasa. Wisuda khataman kubro. Ya, itu anak yang pertama, Pak ya? Anak yang pertama. Anak pertama. Putra, Pak? Putra. Yang kedua, Pak? Yang kedua dan sudah khataman sugro. 30 juz. 30 juz juga. Jadi kalau sugro ini sudah menyetor hafalan 30 juz. 30 juz, Pak Amru? Iya, itu baru setoran ya. Subhanallah. Tapi belum kubro. Iya, kalau kubro itu berarti? Itu duduk dalam satu waktu ya membaca menghafal daripada 30 juz. 30 juz itu biasanya memakan waktu kurang lebih 12 jam ya. 12 jam. Antara 10 jam sampai 12 jam. Luar biasa. Ya. Ini kebanggaan tersendiri ya. Jadi saya melihat sosok Pak Amru nih ya. Kerja datang ke pondok pakaian biasa aja. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat Pak Amru di sini hanya pakai kaos, pakai peci ya. Nah, tapi beliau itu punya anak ya, 2 yang sudah khatam 30 juz ya. Itu luar biasa kebanggaan tersendiri. Itu kapan kira-kira Pak untuk yang wisuda itu nanti selesai mondok? Sebelum bulan Ramadan ini kan sudah selesai dan kemudian tidak langsung meninggalkan pondok. Iya. Tapi mereka suruh mengabdi dulu. Mengabdi. Di pondok tersebut. Oke. Ya, sehingga mengajarkan kembali orang yang masih proses dalam menghafal Al-Quran. Jadi membantu daripada Pak Kiai dan Ustadz untuk menghandle daripada santri-santri yang ada di sana. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya belajar di situ, ngajar pula di situ, Pak ya. Iya. Luar biasa. Dan kemarin informasi dari anak saya bulan Ramadan ini pun, mereka dijadwalkan untuk mengimami imam tarawih 1 juz ya. Imam tarawih, Pak? Ya. Di pondok? Di pondok dan di luar pondok juga. Di luar pondok juga? Di antaranya di Masjid Asadah Ciater ya. Mungkin Ciater ya? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya Masjid Asadah Ciater. Oh iya ya. Yang ada penginapan itu, masjidnya besar itu. Yang masjid besar itu, Pak? Iya, betul. Dikasih akses untuk menjadi imam. Dan itu sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Bahwa luar biasa. Di antara salah satu imam di situ adalah dari Pondok Pesantren Madinatul Quran. Oh, sudah ada referensi ya? Sudah ada referensi ya? Referensi. Luar biasa. Ini pertama kali apa sudah beberapa kali untuk anak Bapak jadi imam di situ? Sudah beberapa kali. Beberapa kali? Imam tarawih? Imam tarawih. Luar biasa. Cuma kalau sebelumnya itu tidak setiap malam. Jadi gantian sama teman-teman yang lain. Di sana 1 juz juga satu hari? 1 juz. 1 juz juga. Nanti setelah dari masjid itu mungkin di lain waktu di pesantren. Di pesantren. Sudah dikasih akses seperti itu, Pak ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau saya mau tanya Pak Amru, kalau seandainya diberi kepercayaan oleh kiai-kiai di sana supaya dia tinggal di situ untuk mengajar di situ, Pak Amru bagaimana? Untuk keberkahan daripada ilmunya. Iya. Saya sampaikan ikuti arahan Pak Kiai. Ya gitu kan? Ikuti arahan Pak Kiai. Ya. Untuk tahun ini mengabdi 2 tahun. Kalau tahun sebelumnya hanya 1 tahun. Oh, sekarang penambahan ya, jadi 2 tahun. 2 tahun. Dan anak saya bilang ke saya, bagaimana Bi? Gitu kan? Ya kamu ikuti arahan Pak Kiai, insya Allah berkah. Itu seperti itu. Akhirnya ikut 2 tahun. 2 tahun.
setelah 2 tahun dia boleh keluar dari pondok. Biasanya diarahkan untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di pondok tersebut apa ada referensi lagi ke tempat lain? Ada referensi dari beliau atau dikasih tergantung milih. Atau Gitu. dia milih ada punya pandangan referensi dari pihak luar tersendiri atau mengikuti arahan daripada Pak Kiai itu sendiri. Nah, untuk biayanya itu ditanggung dari pihak pondok apa kita sendiri tuh Pak? Untuk jenjang berikutnya? Dari sendiri. Dari sendiri. Sendiri. Dari sendiri ya. Iya. Berarti diarahkan dari sana, umpamanya ke tempat ini, cuma biaya kita sendiri. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, dia itu dikasih akses untuk mengajar itu sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dari mengajar itu ya, sehingga dia bisa menambah ilmu di jenjang pendidikan yang lain. Akses untuk luar negeri itu ada. Oh, di pondok itu ada ya aksesnya. Ada. Itu udah luar biasa itu. Itu biasanya kerjasama dengan pesantren-pesantren yang mempunyai akses atau perantara untuk tidak berangkat ke sana. Seperti misalnya ke Yaman gitu kan. Luar biasa. Baik Pak Amru, kita sudah banyak diskusi panjang lebar ya terkait dari surprise, terkait dari kegiatan pondok dan terkait dari anak Pak Amru yang juga pesantren dan hafiz Quran selama 30 juz. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan melihat orang dari luarnya ya. Ternyata dilihat dari itu semua Pak Amru adalah low profile yang mempunyai generasi atau next generation itu luar biasa. Ada satu lagi anak saya yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga? Iya. Di pondok juga? Di pondok juga. Oke. Baru lulus SD tahun yang lalu. Putra semua Pak? Putri. Oh yang ketiga ini putri? Putri. Di pondok mana Pak? Di pondok Al-Umar Cilangsi Bogor. Al-Umar? Berarti dekat ya? Masih dekat ya. Dan sudah mencapai 4-5 juz. Luar biasa. Kalau di akademik jenjang pendidikannya SMP, SMA Pak? Umur SMP. Umur SMP. Jadi di sana memang khusus tahfiz. Tahfiz ya. Jadi Quran terus ya. Tapi ada kerjasama dengan instansi sekolah formal. Oh gitu. Sehingga nanti di sana dibimbing dan dimasukkan dan didaftarkan langsung ke SMP formal. SMP formal. Nah, nanti setiap semester kita diikut sertakan dalam UTS ya. Iya. Dalam ujian gitu kan. Ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya. Itu diikut sertakan sehingga tiap tahun nanti kita dapat rapot. Iya. Sehingga di tahun ketiga kita bisa mengikuti daripada ujian sekolah ujian akhir ya. Iya. Berarti untuk ujian kelulusan SMP. Jadi itu berjalan ya Pak ya, tahfiznya jalan, pendidikan formalnya juga jalan ya. Tapi tidak mengikuti pendidikan formal. Tidak ya. Tidak. Cuma ada ujian-ujian dia ikut. Tapi ketika ada ujian diikut sertakan. Diikut sertakan dan juga itu ada ini ya, ada waktu untuk belajarnya juga kan? Biasanya seminggu sebelumnya ujian itu diberikan seperti kisi-kisi ya? Simulasi ya. Simulasi ujian atau enggak soal-soal kisi-kisi seperti apa gitu. Iya, itu dibimbing oleh ustadz yang terkait di sana. Terkait di sana. Ya. Kan yang sudah anak saya yang pertemuan kedua itu SMP-nya itu ikut persamaan paket B ya. Kalau SMA paket C ya. Dan ya alhamdulillah ini di anak yang di Cilangsi ini ya. Jadi formal bukan persamaan. Jadi nanti ijazah formal. Betul. SMA ijazah formal ya, bukan ijazah paket. Iya. Baik, luar biasa Pak Amru ya. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Kita sebagai orang tua sangat bangga mempunyai anak seperti itu karena kehidupan akhir kita adalah akhirat. Amin. Kita tinggal pilih mau surga atau neraka. Pasti surga Pak ya. Luar biasa. Karena kalau di dunia itu biasanya yang enak-enak
pasti neraka. Ya, waduh, kalau surga memang butuh perjuangan, ya. Makanya kita butuh proses. Kita jangan sampai terbelenggu oleh nikmatnya dunia. Ya, Yang enak kalau seperti lagu Bang Roma, yang enak-enak. Itu Masya Allah. Luar biasa. Baik Pak Amru. Mungkin kita akhiri ya diskusi kita ini. Sekarang tepat di pukul 11 ya. Tepat di pukul 11 kita akan adakan kegiatan yang lain. Baik Pak Amru, terima kasih atas diskusinya, waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu kegiatan Pak Amru. Semoga kita semua menjadi manusia yang istiqomah, Amin, ya, amin. yang selalu bersyukur pada Allah apa yang Amin. diberikan pada Allah, Amin. dan diberikan keberkahan maupun kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.